Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di pembelajaran matematika pada materi statistika kelas 8. Pada hari ini, kita akan memasuki pembelajaran 1, di mana pada hari ini kita akan belajar pada kompetensi dasar 3.10 dan juga 4.10, di mana nanti di dalamnya kita akan mempelajari mengenai analisis data berdasarkan distribusi data, kemudian ada nilai rata-rata, median, modus, dan sebaran data untuk mengambil sebuah kesimpulan, membuat keputusan, dan juga membuat prediksi. Di mana untuk KD 4.10-nya itu kita diminta untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan beberapa sub-materi di atas. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai subbab pertama, yaitu mengenai analisis data pada statistika. Untuk tujuan pembelajarannya, diharapkan nanti siswa mampu menganalisis data berdasarkan penyajian data yang diberikan. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan dan menyelesaikan masalah terkait analisis data berdasarkan penyajian data yang diberikan. Nah, kita memasuki pada materi yang pertama, yaitu tentang analisis data. Nah, kita mengingat kembali pada kelas 7 yang telah kita lewati, kita telah mempelajari mengenai bentuk-bentuk penyajian data. Nah, di sini kita akan mengingat kembali mengenai bentuk-bentuk penyajian data tersebut. Untuk yang pertama, yang di sebelah kiri, ini merupakan bentuk penyajian data yang disebut dengan tabel baris dan kolom. Kemudian untuk yang sebelah kanan, ini merupakan bentuk penyajian data yang disebut dengan diagram batang. Kemudian yang ketiga, yang di sebelah kiri, sesuai dengan gambarnya, ini merupakan diagram lingkaran dari sebuah data. Kemudian untuk yang keempat, ini merupakan gambar yang di sebelah kanan, ini disebut dengan diagram garis atau bisa juga disebut dengan grafik. Nah, untuk kegiatan 1, seperti yang sudah ada pada LKS ya, itu diberikan sebuah tabel yang berisi mengenai jenis olahraga yang digemari siswa pada suatu kelas. Nah, di sini kita akan diminta untuk menganalisis data dari tabel tersebut, di mana di sini kita diminta untuk menyelesaikan 3 permasalahan, di mana yang pertama, kita diminta untuk mencari informasi apa yang dapat diketahui dari tabel di sebelah kiri ini. Kemudian, untuk yang kedua, berdasarkan hasil analisis, jenis olahraga apa yang paling digemari oleh siswa. Kemudian yang ketiga, berdasarkan jawaban nomor urut 2, mengapa olahraga tersebut paling digemari. Nah, kita akan menemukan jawabannya melalui proses yang namanya analisis data dari sebuah bentuk penyajian data. Nah, di sini kita akan memasuki soal nomor 1, di mana berdasarkan tabel di samping dapat diketahui bahwasanya, nah, di sini sudah dituliskan bahwa yang pertama itu terdapat 9 siswa yang gemar olahraga futsal. Kita akan membuktikan apakah 9 siswa itu benar menyukai olahraga futsal. Nah, di sini ada tabel jenis olahraganya. Yang pertama kita cari futsal. Di sini futsal. Dan ternyata benar, ternyata futsal ini digemari oleh 9 siswa. Nah, kemudian kita tuliskan di sini. Kemudian nomor 2, olahraga tenis meja digemari oleh 7 siswa dalam suatu kelas. Nah, tabel di sini kan ini mengindikasikan ini ya, jenis olahraga yang disukai siswa pada suatu kelas. Kita akan cari apa di sini? Tenis meja. Tenis meja yang mana? Nah, di sini. Tenis meja digemari oleh 7 siswa. Kita tuliskan di sini. Oh, ternyata benar. Ternyata tenis meja itu digemari oleh 7 siswa. Kemudian informasi lainnya apalagi? Nah, di sini kalian akan diminta untuk mencari informasi-informasi lain berdasarkan tabel yang ada di sebelah kiri ini. Kalian misal bisa menuliskan, di sini kita buat satu contoh lagi ya. Misalkan 6 siswa menggemari olahraga bulu tangkis. Buktinya mana? Buktinya ada pada tabel di bawah ini. Nah, 6 siswa menyukai bulu tangkis. Kemudian kita dapat menuliskannya di sini. Nah, kemudian untuk yang 2 ini, kalian bisa
melanjutkan untuk menganalisis data yang ada di samping itu ya. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, berdasarkan hasil analisis data, jenis olahraga apa yang paling digemari? Nah, di sini ada indikasinya, paling digemari. Kalau yang namanya paling digemari itu berarti menandakan banyak siswa yang memilih olahraga tersebut merupakan yang terbanyak, gitu kan ya. Kita akan mencari jumlah siswa yang terbanyak memilih suatu jenis olahraga. Nah, di sini futsal. Futsal itu ternyata disukai oleh 9 anak. Kemudian ada tenis meja, disukai oleh 7 anak. Basket, 10 anak, voli 8 anak, dan bulu tangkis ada 6 anak. Dari frekuensi yang telah dituliskan di sini, berapa banyak yang terbanyak frekuensinya dalam memilih suatu jenis olahraga? Iya, benar, yaitu basket. Di mana basket itu ternyata dipilih oleh 10 anak terbanyak di antara jenis olahraga lainnya. Maka di sini dapat kita tuliskan bahwasanya jenis olahraga yang paling digemari oleh siswa itu adalah basket dengan 10 siswa yang memilih. Kemudian untuk soal nomor 3, berdasarkan jawaban nomor 2, mengapa olahraga tersebut paling banyak digemari? Nah, di sini ini termasuk dalam suatu contoh pertanyaan yang mengarah pada pembuatan suatu prediksi ataupun suatu keputusan. Kalian diminta untuk membuat suatu kalimat pernyataan untuk menjawab pertanyaan ini sesuai dengan hasil analisis yang kalian temukan dari bentuk penyajian data yang disediakan. Nah, di sini kita tuliskan satu contoh yang bisa untuk menjawab soal nomor 3. Di sini dituliskan bahwa olahraga basket digemari oleh sebagian besar siswa karena olahraga ini sering mengadakan turnamen antar sekolah. Hal ini dapat menarik antusiasme siswa untuk menekuni olahraga tersebut. Nah, mungkin ini satu contoh di antara beberapa alasan mengapa kok olahraga basket itu digemari oleh siswa. Nanti kalian bisa menuliskan contoh-contoh ataupun alasan lain yang mendukung dari jawaban nomor 2. Nah, kemudian selanjutnya kita sesuai dengan yang ada di LKS, bahwasanya kita akan bersama-sama berlatih mengenai analisis data ini supaya pemahaman kalian semakin meningkat, di mana disajikan suatu diagram batang mengenai nilai ujian siswa, kemudian kalian diminta untuk menganalisisnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dituliskan di sini, di mana di sini ada 4 pertanyaan, kemudian nanti kalian bisa membentuk suatu kelompok dan mengerjakannya pada lembar kerja siswa, di mana nanti akan disediakan untuk kalian menjawab latihan ini. Dan di sini juga sudah ada untuk petunjuk mengerjakannya. Nanti kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya hingga akhir dan menuliskannya di lembar kerja siswa yang telah disediakan. Nah, untuk kesimpulan dari pembelajaran 1 ini mengenai analisis data dari suatu penyajian data, bahwasanya analisis data itu dapat diperoleh beberapa hal. Bahwasanya yang pertama itu ada, setelah kita menganalisis data, kita dapat suatu informasi data, kemudian yang kedua, kita dapat melakukan penarikan kesimpulan, dan yang ketiga, kita bisa membuat suatu prediksi dari suatu nilai, seperti apa yang telah kita lakukan pada kegiatan 1 tadi. Nah, untuk pembelajaran 2 akan kita lanjutkan pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.